Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai responsi rekayasa web, yang dimana kami beranggotakan dari 4 orang, yang saya sendiri sebagai ketua yaitu Muhammad Al-Farisi dengan NIM 1901805 dengan slot Kamis 4.30. Selanjutnya, Saya Ade Wardani, NIM 19.000.18.012, slot Kamis 15.00. Saya Atarik Hamdi Bayu Aji, NIM 19000018029 dengan slot Kamis 15.00 atau jam 3. Saya Rizal Hamid Dayat dengan NIM 19.000.18040 dengan slot Kamis jam setengah 5 sore. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata pengantaran terlebih dahulu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan responsi dengan studi kasus aplikasi buku tamu ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah rekayasa web. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang website di kehidupan sehari-hari bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Asprak yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan. Terima kasih atas bantuannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Ini berikut adalah daftar isinya. Dapat dilihat. Baik, pendahuluan. Latar belakang. Website merupakan layanan informasi yang banyak diakses oleh pengguna yang terhubung dalam suatu jaringan internet. Suatu website dituntut untuk mampu menangani permintaan pengguna dengan baik, sehingga dalam pembangunannya tidak jarang terdapat celah keamanan yang dapat dimanfaatkan hacker untuk merusak sistem di dalamnya. Keamanan pada teknologi informasi merupakan kebutuhan yang penting bagi suatu lembaga untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Buku tamu adalah sebagai alat bantu untuk mengetahui jumlah atau berapa banyak tamu yang datang ke suatu tempat seperti hotel, tempat pernikahan, instansi perusahaan, ataupun perpustakaan. Pendataan buku tamu digunakan untuk mendata tamu yang datang dengan meminta informasi kontak pengunjung yaitu nama, alamat, dan juga terkadang paraf atau tanda tangan tamu. Dalam pengisian atau pendataan buku tamu terdapat beberapa masalah seperti buku tamu yang disediakan oleh petugas atau penerima tamu pada suatu instansi sangat terbatas. Dan juga pengisian buku tamu masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat tamu yang datang menjadi saling menunggu dalam mengisi buku tamu. Dan juga sering terjadi kesalahan atau tidak akurat dalam perhitungan jumlah tamu yang datang. Dengan begitu, kami membangun aplikasi buku tamu berbasis website supaya mudah digunakan orang banyak, serta untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah rekayasa web dan praktikum rekayasa web. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi buku tamu berbasis web. Yang kedua, bagaimana proses sistem aplikasi bekerja. Yang ketiga, bagaimana kemudahan dalam pemakaian aplikasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kecepatan dalam mengisi data tamu pada aplikasi. Selanjutnya itu adalah batasan permasalahan. Pada laporan ini terdapat beberapa batasan masalah untuk menghindari meluasnya materi pembahasan. Maka batasan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut. A. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi berbasis website. B. Aplikasi berjalan secara online. C. Data yang digunakan untuk uji validitas dari seorang tamu yaitu nama dan foto muka melalui webcam. D. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pembangunan aplikasi menggunakan framework CI3 atau Code Igniter ketiga dan bahasa PHP. Selanjutnya ada tujuan penelitian. A. Merancang dan membangun aplikasi buku tamu berbasis website dengan foto muka dan menggunakan webcam. B. Mengetahui tingkat efektivitas mengisi data di aplikasi buku tamu. C. Membuat aplikasi mudah digunakan banyak orang. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Dengan adanya perancangan dan pembangunan buku tamu elektronik berbasis website ini, diharapkan memberikan manfaat yaitu dapat mempermudah dan mempercepat petugas atau penerima tamu pada suatu instansi untuk melakukan pengisian data tamu, melakukan validasi data tamu yang sudah pernah mendaftarkan diri, dan data tamu yang masih baru atau belum pernah daftar. Hal ini bisa juga membantu untuk pengunjung atau tamu agar tidak menunggu terlalu lama dalam pengisian buku tamu. Selanjutnya adalah planning project, ruang lingkup proyek, batasan proyek. Yang pertama, menampilkan data dari tamu yang mengisi web. Yang kedua, menyediakan capture wajah untuk melakukan konfirmasi data. Dan yang ketiga, menyediakan login untuk admin yang menjaga data tetap aman. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional.
Yang pertama, sistem harus menyediakan form input data diri tamu. Yang kedua, sistem harus memiliki sistem capture kamera untuk menangkap tampilan wajah. Yang ketiga, sistem harus memiliki sistem login pada website admin. Selanjutnya ada sistem harus memiliki CRUD atau CRUD dan bla 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 pada admin untuk mengatur data tamu. Selanjutnya, sistem menampilkan data tamu yang telah diinput. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem tersedia pada waktu jam kerja yang dimulai dari pagi sampai sore. Sistem terhubung dengan internet untuk melakukan pengisian data. Sistem memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan simpel. Sistem kompatibel digunakan dengan browser yang ada seperti Firefox, Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Sistem menggunakan sedikit penyimpanan memori untuk digunakan pada komputer kantor. Respon time tidak perlu terlalu cepat, secukupnya saja sekitar 5-10 detik. Database sistem disimpan pada ruangan tertutup dan tidak mudah terkena bahaya. Sistem harus memiliki keamanan pada halaman admin dan penjagaan pada kamera sistem untuk tidak disalahgunakan. Yang terakhir, sistem menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada WBS yang akan dijelaskan oleh Saudara Hamdi. Oke, berikutnya adalah WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu dari sistem buku tamu di Zoom bisa. Ya, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Ini WBS-nya yang berbentuk ke bawah ya. Yang di perencanaan ada pengumpulan data dan informasi. Berikutnya pembagian tugas anggota. Ketiga, pemilihan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Berikutnya untuk melakukan analisis, yaitu ada analisis proses aplikasi, analisis kebutuhan aplikasi, dan analisis kebutuhan biaya. Berikutnya desain. Di sini ada dua macam desain, yaitu ada desain database dan juga interface design. Berikutnya implementasi. Di sini implementasi yaitu untuk membuat websitenya sesuai dengan desain yang ada. Berikutnya memasukkan fitur untuk open cam, yaitu untuk capture wajah. Yang terakhir yaitu bagian pengujian. Di sini dilakukan pengujian performa. Ya, berikutnya diikuti dengan debugging dan kemudian pengumpulan survei dari user atau penggunaan websitenya. Berikutnya ada jadwal proyek. Di sini ada dari WBS diambil seperti tadi, kemudian dikasih durasi ya mulai dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan yang paling terlama itu untuk membuat websitenya sekitar 14 hari dan juga penambahan fitur lainnya sekitar 7 hari. Di sini berikutnya ada alokasi SDM, yaitu sumber daya manusianya. Ada Muhammad Al-Farizi sebagai kedua, saya sendiri sebagai sistem analis dan desainnya, kemudian ada Rizal sebagai programmer dan Ade sebagai testernya. Berikutnya ini ada biaya untuk pengembangan dari websitenya. Di sini sebenarnya untuk biaya ini cuma diperlukan seperangkat komputer atau laptop yang digunakan untuk melakukan programming. Kemudian ada untuk hostingnya juga. Hosting bisa menggunakan gratis ataupun berbayar. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan modeling. Di sini modelingnya yaitu modeling database. Di sini ada akun untuk admin, yaitu ada username, password, sama ID akunnya. Kemudian ada tamu yang berisi ID tamu, nama, alamat, email, dan nomor HP. Serta nanti akan ada foto juga di dalamnya. Berikutnya ada desain application-nya. Di sini desain application-nya ada dua, yaitu ada activity diagram sama use case. Yang pertama, activity diagram itu akan dipisah untuk bagian admin dan tamunya. Admin di sini akan login, mengisi data diri, kemudian ketika login akan diverifikasi apakah itu benar adminnya. Kalau tidak diizinkan, maka selesai atau bisa kembali ke login. Jika diizinkan bisa lanjut. Berikutnya untuk tamunya, di sini tamunya akan mengisi data diri, kemudian dia akan menginputkan foto dan menggunakan kamera yang ada, kemudian digabungkan dan selesai. Yang berikutnya ada use case. Di sini di use case ada dua aktor. Yang pertama ada tamu dan yang kedua ada admin. Di sini tamu hanya di buku tamu saja, kemudian admin ada 3, yaitu ada login, verifikasi, dan nanti ada laporan data dari tamu. Berikutnya di sini ada interaction design atau desain aplikasinya. Di sini ada halaman utama web buku tamu yang ada nama, alamat, nomor HP, email, dan keperluannya apa. Kemudian ada untuk capture fotonya. Berikutnya ini ada untuk login admin yang terdapat username password. Berikutnya di sini ketika udah masuk ke setelah login ada dashboardnya, yaitu ada laporan tamu yang sudah menginputkan data.
Nanti akan ada fotonya dan bisa dilakukan edit dan hapus untuk datanya. Berikutnya di sini ada information design untuk webnya. Di sini ada homepage. Nanti homepage ketika sudah membuka homepage bisa dipilih untuk buku tamu, dan di buku tamu itu ada nama, alamat, keperluan, dan foto. Kemudian di admin nanti ada laporan untuk datanya, data pertemuannya. Berikutnya ada blueprint. Di sini blueprint itu ketika user masuk ke homepage. Nah, nanti di homepage juga seperti tadi ada pilihannya, ada buku tamu atau laporan. Di sini di buku tamu ada data seperti nama, alamat, keperluan, dan foto. Kemudian dari itu di dalam database buku tamu. Untuk admin nanti ada laporan. Laporan itu berisi data-data diri dari tamu yang sudah diinputkan ke dalamnya. Berikutnya ada functional design. Functional design di sini yaitu dari sisi admin. Nanti di sini admin akan login ke website admin buku tamu. Kemudian kita akan login, sudah memasukkan username dan password, akan dilakukan ada kondisi di mana jika loginnya berhasil, username dan passwordnya benar, maka dia akan masuk ke menu tampilan pengunjung dan laporan. Jika tidak, maka akan kembali ke form login sebelumnya. Seperti itu. Lanjut. Di sini dari sisi tamunya. Dari sisi tamunya, ketika membuka buku tamu, nanti ada halaman buku tamu. Nanti di sini ada untuk bagian memfoto, untuk capture-nya, dan juga untuk mengisi data buku tamu. Kemudian jika sudah selesai mengisi data buku tamu tersebut, nanti data akan disimpan ke dalam website atau database dari website tersebut. Berikutnya ada proses bisnisnya. Di sini proses bisnisnya dari segi admin dan tamu, yaitu sama seperti sebelumnya, adminnya login, konfirmasi tamu, kemudian tamunya itu mengisi data diri, mengizinkan kamera, dan melakukan capture wajah. Berikutnya flowchart-nya yang terakhir. Di sini flowchart dari programnya sendiri dimulai dari start, membuka buku halaman tamu, kemudian mengisi data diri, kemudian jika diminta untuk mengizinkan nyalakan kamera, jika iya dapat melakukan capture pada wajah. Jika tidak akan selesai atau tidak akan bisa melakukan input data karena tidak ada fotonya. Kemudian akan dikonfirmasi tamunya. Nah, berikutnya adalah source code dari program atau aplikasi website buku tamu ini. Silahkan Rizal bisa menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa source code dari hasil program. Yang pertama untuk halaman tamu, untuk menampilkan datanya di sini kita memanggil beberapa index array. Index array-nya itu adalah $row, yang $row itu maksudnya adalah dari angka 1 hingga datanya selesai. Kemudian anak panah kita manggil nama index array-nya. Dapat nama, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Kemudian bisa di zoom in, Mas Faris. Untuk buttonnya ini ada 2, yaitu hapus dan edit, di mana button hapus itu akan mengirim index value ID ke kelas dashboard dengan metode destroy, dan untuk edit akan mengirim suatu value ID ke kelas dashboard dengan metode show. Lanjut Mas Faris. Kemudian index untuk halaman show dashboard, di mana value-nya itu kita ambil dari database, dengan value-nya kita setting dari $system anak panah ID, di mana ini diambil dari database dengan menggunakan metode row. Kalau di CI3 namanya row. Ada beberapa file input, ada nomor HP, email, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian akan dikirim lagi ke atas Mas Faris. Nah, kemudian dari hasil tadi akan dikirim ke metode kelas dashboard dengan metode update, dan dikirim juga value ID-nya, di mana nanti ini ID ini akan digunakan oleh model update. Ke bawah Mas Faris. Kemudian ini adalah salah satu metode JavaScript, di mana untuk form nomor HP hanya bisa menerima input integer saja. Lanjut ke bawah Mas Faris.
Ini adalah form login di mana terdapat dua input yaitu username dan password dengan setting name-nya user dan name passwordnya yaitu pass. Kemudian datanya akan dikirim ke kelas login dengan metode out. Lanjut bawah Mas Faris. Ini untuk halaman view tamunya, di mana ada beberapa file input, ada nama, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Kemudian datanya akan dikirim ke metode ke kelas tamu dengan metode insert. Ke bawah Mas Faris. Ini adalah salah satu codingan JavaScript untuk menampilkan kamera. Di sini kami menggunakan salah satu dependensi webcam.js dari salah satu repository GitHub orang. Jadi hanya ada beberapa setting, kemudian akan tampil gambarnya. Untuk belum masuk aja sini. Kemudian dari hasil file itu nama filenya adalah data URI. Data URI ini masih base code 64. Kemudian base code 64 ini akan direplace menggunakan encoding base 64 yang hasilnya nanti akan dikirim ke kelas tamu dengan metode insert. Kemudian akan dilakukan perubahan nama dan akan dimasukkan ke dalam salah satu file public image. Ke bawah, Mas Faris. Ini adalah beberapa metode dari salah satu kelas dashboard. Ada metode index untuk menampilkan data-datanya. Kemudian ada metode destroy untuk menghapus datanya. Dan juga ada metode construct untuk menginisialisasi beberapa model dan helper URI agar tidak perlu diinisialisasi lagi untuk setiap metodenya. Nah, ini ada metode show untuk menampilkan data dan metode update untuk melakukan update data. Di bawah Mas Faris. Ini adalah salah satu metode destroy foto, di mana metode ini akan berfungsi jika admin ingin menghapus data tamunya, maka file fotonya bisa dihapus agar tidak membebankan server. Mas Faris. Ini beberapa metode dari kelas login, sama juga ada metode construct, ada metode out untuk proses loginnya, dan metode proses untuk proses verifikasi pengecekan username dan password ke database. Ke bawah Mas Faris. Ke bawah lagi. Ini adalah metode dari kelas tamu. Ada metode construct, ada metode index untuk menampilkan halaman view tampilan tamu, ada metode insert untuk menambahkan data, kemudian ada metode ke bawah Mas Faris. Ada metode encode cam, di mana ini adalah proses encoding gambarnya menggunakan metode base64 decode, kemudian nama filenya diubah dengan menggunakan metode unique ID. Metode unique ID ini akan mengenerate random angka dan huruf agar terlihat unik untuk setiap gambar yang telah diupload nanti. Kemudian akan disimpan di dalam file image/tamu. Ini adalah model dashboardnya, di mana ada beberapa metode, yaitu show, mengambil database dengan table tamu, kemudian metode destroy, menggunakan metode delete dengan nama table tamu, di mana kita menggunakan metode array, di mana ID-nya itu adalah ID yang nanti akan dikirim lewat metode ke dalam model destroy. Kemudian metode get ID menggunakan metode get where, nama tabelnya adalah tamu, di mana ID-nya adalah ID, kemudian akan dilanjut menggunakan metode row. Kemudian metode update by ID ini adalah metode untuk mengupdate data terbaru dengan ID-nya ID yang di metode form nanti, beserta dengan datanya nanti. Bahwa ini model kelas model login, di mana ini
modelnya itu hanya mengambil data di mana untuk mengecek data di mana username-nya adalah user dan password-nya adalah $pas. Nanti akan dicek nanti. Bila ada hasil maka akan menghasilkan true, jika salah akan menghasilkan false. Ke bawah. Ini untuk model tamunya. Model tamunya hanya menggunakan metode insert aja untuk menyimpan data di tabel tamu. Ke bawah, Mas Waris. Untuk presentasi websitenya bisa saya ambil alih, Mas Faris, share screen-nya. Sudah terlihat jelas di tampilan saya. Sudah. Ini adalah tampilan dari website tamunya. Di sebelah kiri ada form tamu dan sebelah kanan ada webcam-nya. Untuk tes, kita misalkan ngasal saja. Ini HP. Ya, ini mengetik angka huruf seperti A, B, C, D, F, G, H, I, atau tidak bisa, itulah salah satu fungsi dari metode on key press tadi. Jadi hanya bisa menginput angka saja. Ininya misalkan off. Belum bertemu, alamatnya seperti ini aja. Kita klik capture, nanti ini hasil fotonya nanti ini, kemudian klik submit all data, nanti maka akan masuk ke database tamu nanti. Jika ini klik capture tapi fotonya menurut Anda tidak bagus, bisa di remove aja, nanti akan mengulang lagi seperti awal. Untuk validasinya kita menggunakan validasi dari sisi user, di mana kalau kita klik submit all data, maka akan muncul file record nanti. Kemudian masuk ke menu dashboard. Ini untuk halaman loginnya. Untuk akunnya saya setting ke admin, passwordnya admin. Ini ada beberapa data yang sebelumnya kita testing. Ada beberapa button yaitu hapus dan edit. Untuk hapus, ketika kita klik hapus, maka kan datanya terhapus dan gambarnya pun akan otomatis akan terhapus juga. Kemudian ini jika kita klik edit, maka akan muncul data-data berdasarkan button edit yang dikirim ID-nya tadi. Akan kita tambahkan. Klik update, maka akan terupdate datanya. Kemudian untuk button logout ini berfungsi untuk logout, di mana ada beberapa session yang kami gunakan. Jika kita klik logoutnya, maka seluruh session akan terhapus. Untuk keamanan, di sini saya menggunakan middleware controller filter, di mana jika belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Misalkan kita klik plusnya dashboard, maka akan notifikasi belum login. Atau kita mengakses metode update, akan kita kirim ID-nya 3. Nah, maka akan muncul notifikasi login. Kalau misalnya halaman tamu pun bisa nanti. Nah, itu aja hasil presentasi website dari saya. Saya kembalikan ke Mas Faris. Baik,
terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi Wardani. Kemudian untuk menguji dan menganalisis sistem kinerja dari sistem yang kami bangun, di sini menggunakan dua metode yaitu web qual dan UAQ dengan bantuan beberapa responden. Yang pertama, metode UAQ merupakan alat atau kuesioner yang dimana berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengukur nilai UX pada sebuah desain aplikasi. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar pada Word. Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Excel, kemudian diproses. Yang paling bawah. Untuk hasilnya seperti berikut. Bawahnya. Rata-rata dari pernyataan nomor 1, 2, 8, 11, 12, dan 13 bernilai positif. Yang tanda panahnya ke atas berwarna hijau. Sedangkan untuk sisa pertanyaan lainnya memiliki nilai netral yang bertanda panah ke samping warna kuning. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari setiap scale pertanyaan didapatkan bahwa kejelasan bernilai positif dan untuk scale yang lainnya bernilai netral. Kemudian kami menggunakan metode web qual, di mana web qual adalah perangkat pengukuran kualitas sistem informasi untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem, di mana menggunakan parameter kualitas kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan informasi. Untuk metode web qual di sini ada hasilnya yaitu uji reliabilitas, validitas, dan uji T dan uji F dan uji T. Untuk uji reliabilitas di sini hasilnya reliable dan untuk uji validitas hasilnya valid. Untuk uji F dan uji T, hipotesis pertama yaitu disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan. Untuk hipotesis kedua ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Hipotesis ketiga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh interaksi terhadap kepuasan. Dan yang terakhir, hipotesis keempat diterima, yang berarti terdapat pengaruh kegunaan kualitas dan interaksi. Sekian untuk pengujiannya. Saya kembalikan ke Mas Faris. Baik, terima kasih Mas Adi. Berikut saya lampirkan juga link websitenya, dapat dilihat langsung pada Word-nya. Lebih kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.